إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ربنا رب العالمين وأشهد أن سيدنا رسول الله سيد المرسلين اللهم صل على حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تبديلا صدق الله العظيم. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam qalbu kita yang merupakan Ka'bah Allah di dalam hati kita, dalam diri kita, yang merupakan tempat penampakan cahaya-cahaya ilahi, cahaya keimanan, ketakwaan, yang kalau kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan suci bersih, beriman, bertakwa, maka kita akan diangkat dan ditempatkan di tempat yang paling mulia. Sebaliknya, kalau kita dikuasai oleh sifat-sifat kebinatangan kita, maka di antara kita ada yang diazab, ada yang menjadi batu, ada yang menjadi hewan dikutuk, ada yang menjadi penyembah-penyembah atau makhluk-makhluk yang menyembah tauhid, pengikut-pengikut iblis, setan, apabila mereka bersekutu dalam kehidupannya dan tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah singkat kita adalah kemuliaan dan ketinggian Bani Adam, anak manusia. Ayat yang saya bacakan tadi sebagai pengantar, Allah mengatakan, sungguh kami telah karomna Bani Adam. Kami karomna, karim itu salah satu sifat Allah. Ya karim, wahai Allah yang maha mulia, Allah telah memuliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil bahri wal bahr, dan mereka ditempatkan, bahkan menguasai baik lautan maupun daratan, dan mereka diberi rezeki oleh Allah dari hal-hal yang baik. Wa faddalnahum, dan kami padilahkan, kami abdolkan, kami lebihkan, utamakan manusia ini dari seluruh khalaqna tabdila, seluruh ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, kenapa manusia ini diciptakan Allah menjadi makhluk paling mulia? Karena manusia ini, kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, Allah menciptakan manusia ini di antara pertengahan antara kerajaannya alam materi dan antara alam gaibnya alam malakut. Atau manusia ini, kata beliau, seolah-olah miniatur alam semesta. Ya. Kita ini seperti miniatur alam semesta. Di dalam diri kita ini ada sifat-sifat malaikat. Ya, seperti kita mampu berpikir, berakal, ma'rifah, beribadah. Ini sifat malaikat. Di sisi lain kita juga memiliki sifat-sifat setan. Ya, suka menggoda, mempengaruhi orang kepada ke jalan kesesatan, menghalangi orang dari kebaikan, memberontak, melampaui batas. Bahkan kita juga memiliki sifat-sifat kebinatangan, ya, memiliki hawa nafsu, marah, syahwat, serakah, tamak, ganas, dan seterusnya. Nah, kita juga, ma'asyiral muslimin, unsur diri kita ini ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, ya, ada unsur angin. Maka unsur alam semesta ini, baik yang batin maupun yang zahir, itu ada dalam diri kita. Jadi kita ini miniatur alam semesta. Karena itulah kita sangat mulia.
Walaupun Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan kita dalam bentuk sperma, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kami jadikan manusia itu awalnya dari nutfah. Ya, kalau Nabi Adam dari tanah yang terpilih, kalau kita dari nutfah, anak cucunya yang diletakkan di rahim yang kokoh. Maka kita manusia ini walaupun awal penciptaan itu dari yang lemah, dari nutfah, tapi dari nutfah itu diolah oleh Allah semuanya. Dimasukkan unsur malaikatnya, sifat-sifat ketuhanannya, unsur iblisnya dan seterusnya. Maka orang-orang yang mampu menjadikan sifat-sifat malaikat dan sifat-sifat ketuhanannya dalam dirinya merajai jasmani rohaninya, maka dia akan dibangsakan seperti bangsa malakut dan dia ditempatkan di tempat yang mulia. Karena bangsa malakut, bangsa malaikat ini termasuk makhluk yang mulia. Tapi kalau kita tidak mampu mengkondisikan diri kita ini, kita terbawa oleh sifat kebinatangan kita. Maka dalam Quran dikatakan Allah, ada manusia itu yang kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kirdun, kerayang hina. Ada yang dijadikan batu, ya, ada yang dijadikan tanaman, ada yang dijadikan macam-macam. Kutukan-kutukan Allah kepada jiwa manusia. Maka jiwa kita ini, diri kita ini sebenarnya kalau kita pahami dari ayat Quran dan pendapat masyayikh-masyayikh yang dalam ilmunya, tergantung kita mau kemana kita jadikan diri kita. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah itu adalah manusia. Maka tidak ada Allah pernah mengatakan yang paling dekat kepada Allah itu hanya manusia. Sampai-sampai Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Kami itu lebih dekat dari urat lehermu. Allah tidak pernah mengatakan Allah lebih dekat dari urat leher binatang, lebih dekat dari jiwa tumbuhan. Tapi Allah mengatakan kami lebih dekat dari urat lehermu, untuk menyebutkan kepada manusia. Artinya bahwa manusialah makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendekati Allah itu Allah titipkan di dalam diri kita ini pintu gerbang yang namanya qalbu, yang merupakan Ka'bah dalam diri kita, yang merupakan pintu kita untuk berhubungan, bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan qalbu dan ruh kita inilah nanti kita akan menjadi makhluk yang paling didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bahagian dari wilayah ketuhanan, wilayah yang dekat dengan Allah. Di satu sisi memang kita diberikan jasad yang membutuhkan jasmani, yang membutuhkan alam zahir, yang membutuhkan alam nyata, yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan di alam nyata bersifat indrawi. Maka ini bersifat bumi. Tapi di sisi lain kita adalah memiliki ruh, memiliki qalbu, akal, ini sifat makhluk langit. Dan kita hakikatnya kalau bahasa ulama-ulama spiritual, hakikat kita ini adalah makhluk spiritual, makhluk langit atau makhluk surga, diturunkan ke bumi untuk diuji apakah kita mau mentaati Allah atau sebaliknya. Maka apapun yang kita punya, yang kita miliki di dunia ini sebenarnya adalah harus kita gunakan sebagai sarana untuk menyembah Allah, membesarkannya dan mengajak orang melakukan hal yang sama. Baik kita berjabatan atau kita berilmu atau kita memiliki harta, semuanya sebenarnya dalam rangka untuk melakukan itu. Masyarul muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah salah satu wadah atau tempat tajalli Allah yang paling mulia, tajalli sifat-sifatnya, afalnya juga manusia. Maka manusia yang paling mulia itu adalah para nabi, para rasul. Kemudian di bawahnya para wali. Ini makhluk-makhluk yang dimuliakan Allah. Dan manusia yang paling mulia itu juga adalah wanita, ibu. Kenapa ibu kita itu dianggap manusia yang paling mulia? Sehingga surga pun al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sehingga muncul peribahasa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Apabila seorang ibu ridho pada anaknya, maka anaknya akan bahagia dunia dan akhirat. Karena memang wadah Allah atau manusia yang dijadikan Allah sebagai wadah untuk menciptakan manusia, makhluk terbaik adalah rahim seorang ibu.
Maka kita tidak boleh tidak mensyukuri, tidak menghormati orang tua kita. Jasad kita ini, ya, ini adalah bahagian penggalan dari ayah dan ibu kita. Maka orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, dia tidak mensyukuri orang tuanya, tidak mensyukuri jasadnya, hampir bisa dipastikan orang ini akan celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena jasad kita ini, bahkan sebagian ulama menyebut rohani kita ini, itu adalah bahagian dari orang tua kita, ayah ibu kita, bukan milik kita. Tapi ayah ibu kita yang berperan di jasad kita ini, di diri kita ini. Nah, karena mereka yang dijadikan Allah sebagai wadah untuk menciptakan manusia. Maka orang-orang yang terbaik adalah orang yang di samping dia bersyukur kepada Allah, menyembah Allah, dia juga bersyukur kepada orang tuanya. Ini manusia yang terbaik. Maka amalan yang terbaik juga, kenapa Uwais Al-Qarni itu bisa mendapat derajat wali kutub yang paling tinggi, wali tertinggi di samping sahabat lainnya? Ya salah satunya karena di samping dia taat kepada Allah, dia sangat mencintai orang tuanya, ibunya. Dia papah ibunya dari Yaman ke Mekah untuk berangkat haji. Dia gendong. Itu berapa kilometer itu? 100 kilometer. Dia tidak peduli dengan alam. Dia papah. Karena dia sadar jasadnya itu adalah bentukan dari orang tuanya, dari rahimnya, hasil dari ayah maknya. Karena ayahnya tidak ada, maka tinggal ibunya. Itulah yang disebut Allah dalam bahasa Nabi, dibahasakan Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa kamu tidak mampu mensyukuri manusia, sebenarnya kamu tidak mampu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan kita, menciptakan kita lewat manusia, lewat ayah ibu kita. Kalau kita tidak mampu mensyukuri wadah yang alat sebagai alat reproduksi yang menciptakan manusia, yaitu ayah ibu kita, maka bagaimana kita mau mensyukuri Allah? Kalau yang di depan mata kepala kita jelas-jelas nyata kita tercipta dari sperma ayah kita, kita tercipta di asuh di bawah rahim, di dalam rahim ibu kita, nyata di depan mata kita. Kita tidak mampu mensyukuri yang nyata. Bagaimana kita mau bersyukur kepada yang gaib, yang tak terlihat? Maka orang yang paling durhaka adalah orang yang mendurhakai Allah, syirik, dan orang yang mendurhakai orang tua. Nah, itulah yang terdapat dalam riwayat, walau sebagian ulama mengatakan lemah, seorang yang alim warak sekalipun seperti Alqamah sangat sulit sekali menghembuskan napas terakhir. Kenapa? Karena orang tuanya meminta kepada Allah, ya Allah jangan matikan dia sebelum kau ajab. Kenapa orang tuanya sampai begitu? Karena dia menyakiti hati orang tuanya. Maka berbahagialah, kata Nabi, orang-orang yang kalau orang tuanya itu masih hidup, berbahagialah mereka apabila mereka orang tuanya masih hidup. Dalam arti kalau dia masih mampu berbakti. Kenapa? Karena orang tua itu adalah surga atau neraka kita. Tapi kalau kita tidak mampu berbuat baik kepada orang tua kita, ayah ibu kita, maka jangan harap kita akan dimuliakan Allah. Baik di dunia maupun di akhirat, kita akan menjadi orang yang paling hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau secara logika manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mulia. Coba pahami dengan baik, bagaimana cara Allah mencipta manusia? Bagaimana caranya? Apakah Allah menciptakan manusia langsung seperti Nabi Adam semua? Nabi Adam pun lewat perantaran malaikat. Apakah dia langsung menciptakan kita langsung jadi? Tidak. Allah menciptakan manusia itu lewat wadah. Semua alam ini sebenarnya tempat tajalli af'alnya, sifatnya. Dan tempat tajalli yang paling mulia itu adalah manusia. Maka di alam spiritual pun manusia itu disebut al-insan sirri wa ana sirruh. Manusia itu adalah tempat rahasia aku, dan aku adalah terrahasia bagi manusia. Oleh sebagian guru-guru kita yang tinggi spiritualnya mengatakan, ya tempat tajalli sifat apal Allah itu yang paling mulia, paling dekat adalah manusia. Maka wajar seperti tadi kita sebut, yang paling dekat, lebih dekat dari ulat leher kita itu, hambanya itu hanya manusia. Karena manusia memang paling mulia. Dibanding malaikat pun manusia lebih mulia. Karena manusia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Malaikat tidak punya sifat ketuhanan. Malaikat sifat malaikat, ibadah, berakal. Tapi kita punya sifat ketuhanan yang disebut dengan Ruhul Qudusi. Kita punya ruh yang sangat murni, yang berasal dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu berasal dari Zat Allah.
Nah, nur zatnya itu, nur Muhammad, itulah sumber penciptaan rohani kita. Sehingga kita adalah, seolah-olah kata ulama kita adalah sifat, memiliki sifat Allah yang dipecahkan atau dilepaskan dari zatnya. Nah, sampai ada yang mengatakan begitu untuk memudahkan memahami. Walaupun ada yang tidak setuju yang mengatakan begitu, karena sifat dan zat itu tidak pernah terpisah. Maka sebenarnya kita pun sama Allah tidak pernah terpisah. Dekat terus, dekat, tidak berjarak, jauh tak berperantara. Saking dekatnya, lebih dekat dari urat leher. Kenapa? Karena memang tempat tajalli sifatnya, afalnya adalah manusia. Dan manusia adalah wadah terbaik di alam semesta untuk menunjukkan kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, kesempurnaannya, sifat afalnya. Karena itulah manusia bisa menundukkan alam semesta. Karena itulah manusia bisa menundukkan segala-galanya. Bahkan seluruh alam semesta ini diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Lihat matahari terbit, untuk apa dia terbit di pagi hari kalau bukan untuk manusia? Ya, kalaupun nanti terbit matahari di pagi hari untuk menumbuhkan tanaman, untuk apa tanaman diciptakan Allah? Untuk manusia. Maka kita harus bersahabat dengan alam. Kita harus bersyukur dengan keberadaan matahari, bersyukur dengan keberadaan alam kita, tumbuh-tumbuhan. Tidak boleh kita buat rumah-rumah kaca yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan lapisan ozon misalnya rusak, ya, karena memantulkan terus cahaya matahari. Tidak boleh kita merambah hutan alam semesta sesuka kita. Maka kita menggunakan alam semesta ini, karena walaupun memang diberikan kepada manusia, tapi kita gunakan secukupnya. Berbeda dengan orang kafir, dia habisi sumber daya alam itu, kalau bisa dia sendiri yang punya, orang lain gak usah dapat. 7 turunan, 9 turunan. Ini orang kafir. Kalau orang beriman tak begitu. Dia gunakan alam semesta ini secukupnya untuk kebutuhan manusia, untuk keberlangsungan hidup manusia. Dia ambil perlahan-lahan, tidak seluruhnya, sehingga merusak ekosistem kehidupan. Nah, inilah sebenarnya tauhid kalau dihubungkan dengan tasawuf atau tauhid kepada alam semesta, kepada tumbuh-tumbuhan. Karena sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah itu, kemuliaan manusia itu adalah mereka disuruh untuk memakmurkan bumi. Maka kita disebut dengan khalifah. Kitalah yang mengelola alam langit, kita juga yang mengelola alam bumi. Kitalah yang merajai di langit, dan kitalah yang merajai di bumi. Kenapa khalifah? Apa arti khalifah? Khalifah itu artinya pengganti, wakil. Jadi wakil Tuhan di bumi adalah manusia. Pengganti Tuhan mengelola bumi, dimaksudkan Tuhan adalah manusia. Karena bumi ini tidak dekat dengan Allah, yang paling dekat adalah manusia. Maka kitalah dijadikan wakilnya, khalifatan fil ard. Dalam arti mewakili Allah untuk mengurusi bumi. Dalam arti kitalah tempat tajalli sifat afal Allah untuk melestarikan alam semesta. Mudah-mudahan materi yang singkat ini you can understand what I talk, what I tell you. Dan mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik, dan mudah-mudahan kita sesama manusia ini saling memuliakan, saling merangkul, saling mengajak untuk kebaikan. Karena sesungguhnya potensi ketuhanan kita, kemuliaan kita tidak sebanding dengan makhluk lainnya, sehingga kita harus saling membantu untuk menjadi makhluk-makhluk mulia. Adapun saudara-saudara kita yang menghinakan dirinya, mengekspos atau menjadikan sifat kebinatangannya merajai dirinya, sesungguhnya dia itu membinatangkan dirinya, dan kita harus mencegahnya, dan kita harus menyadarkannya agar dia kembali ke jalan kebenaran, agar dia kembali kepada jalan kemuliaan yang ditunjuki Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.